Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini yang mana masih pada bab 1 dengan materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun pada minggu ini Ibu akan membahas mengenai sebab ketiga, yaitu terkait materi semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Yaitu pada penetapan Pancasila sebagai dasar negara terdapat nilai semangat pendiri negara. Yaitu terdapat yang pertama nilai semangat pendiri negara. Semangat mengandung arti tekad dan dorongan yang kuat untuk menggapai keinginan dan asa tertentu. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Semangat kebangsaan harus tumbuh dan dipupuk oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini harus tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Seseorang yang memiliki rasa kebangsaan Indonesia akan memiliki rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Kebanggaan sebagai bangsa dapat juga dirasakan misalnya ketika kalian mengikuti upacara bendera di sekolah. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara, kebangsaan atau nation state. Ada dua jenis pengertian nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit disamakan dengan chauvinisme. Dan nasionalisme yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas, yang berarti positif. Nasionalisme dalam pengertian ini adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan jika memandang rendah bangsa lain. Saat mengadakan hubungan dengan negara lain, selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta menghormati kedaulatan negara lain. Patriotisme berasal dari kata patria yang menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Hal itu antara lain diwujudkan dalam bentuk kerelaan pada pahlawan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Adapun hal ini yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pro patria dan primus patrialis, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Nasionalisme dan patriotisme dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara. Kejayaan sebagai bangsa dapat dicontohkan oleh seorang atlet yang berjuang dengan segenap jiwa dan raga untuk membela tanah airnya. Contoh lainnya adalah semangat yang dimiliki para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Adapun setelah kalian menyimak pada materi pertama itu, silakan mengerjakan tugas aktivitas 1.4 1.4 halaman 19 dan 20. Untuk materi yang kedua mengenai komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas komitmen. Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Pendiri negara memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk cinta tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia, para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara Pancasila dilandasi oleh rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai yang lahir dalam Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial adalah nilai yang berasal dan digali dari bangsa Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, selalu bersemangat dalam perjuangan. Para pendiri negara selalu bersemangat dalam memperjuangkan dan mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pendiri negara lainnya yang mengalami cobaan dan tantangan perjuangan yang luar biasa.
Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta berkali-kali dipenjara oleh Belanda. Yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kelima, melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Dasar negara Pancasila sendiri merupakan hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa yang dikenal dengan Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara tersebut terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar negara Pancasila adalah ikatan membentuk negara Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu dilakukan juga melalui yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan menjunjung komitmen persatuan Indonesia dengan berperilaku yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang sesuanya dasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kurang lebih itu yang bisa Ibu sampaikan. Jika terdapat salah kata, Ibu minta maaf. Ibu harap kalian dapat memahami materi yang Ibu sampaikan dan dapat menyimak penugasan yang Ibu berikan. Serta dapat mengumpulkan tugas sesuai dengan data yang ada di Edmodo. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.